Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau berbagi pengalaman aku tentang GERD anxiety yang pernah aku alami dulu. Jadi apakah yang dimaksud GERD anxiety itu? Jadi GERD anxiety itu adalah kondisi di mana lambung kita itu sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja, disertai dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan. Dan rasanya itu dari perut panas, dada berdebar, dada sesak, untuk bernafas sesak, terus tenggorokan rasanya ada yang mengganjal, kepala kelingan, sering pusing, terus tensi selalu tinggi, kayak gitu yang aku rasain dulu pas terkena GERD anxiety itu kayak begitu. Terus cerita pengalaman aku dulu, pas aku ngerasain rasa tersebut, yang aku rasakan pertama kali itu ya panik kayak gitu ya. Aku sampai nggak bisa tidur. Jadi karena rasanya tuh dada terus-terusan kayak berdebar, berdetaknya tuh kayak kenceng banget kayak gitu. Sampai nggak bisa tidur, akhirnya aku berobatlah ke dokter, berkonsultasi sama dokter. Dan diceklah jantungku, alhamdulillah normal, sehat. Terus semuanya juga kayak nafas sesak kayak gitu, ternyata aku normal, nggak punya yang namanya sakit sesak nafas atau asma kayak gitu tuh enggak. Jadi itu tadi karena bawaan dari GERD tadi ya, ternyata aku pas cek ke dokter itu sakitku GERD anxiety tadi karena ada serangan panik, serangan takut kayak gitu, jadi anxiety-nya itu ada kayak gitu. Terus dari dokter tersebut, aku dikasih obat, aku minum obat dari dokter tersebut, aku sembuh, tapi pas obatnya habis itu kok kambuh lagi, kumat lagi kayak gitu. Terus akhirnya aku coba pindah ke dokter yang lain, pas pindah ke dokter yang lain pun sama ya. Jadi kayak ketergantungan sama obat kayak itu. Kalau nggak minum obat rasanya kayak kambuh, kayak kumat lagi kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya aku cari-carilah di YouTube, aku baru nemu di YouTube yang bisa sembuh secara alami kayak gitu. Jadi pengalaman aku dulu yang aku cari di YouTube langsung aku praktekkan itu jalan-jalan sore ya. Dari jam 4 sampai jam 5 sore lah kayak gitu, minimal setengah jam buat jalan-jalan sore. Pokoknya bisa terkena matahari, sinar matahari sore kayak gitu ya. Kalaupun nanti ada kendala mendung atau hujan kayak gitu, bisa kita beraktivitas di rumah. Kalau aku dulu di rumah kayak olahraga ringan, kayak lari-lari kecil kayak gitu di rumah kayak gitu. Jadi pokoknya tetap berkeringat kayak gitulah. Aku dulu gitu. Terus selain itu aku juga konsumsi air kelapa muda hijau murni. Air kelapa muda hijau murni, buah kelapanya itu buahnya warnanya hijau ya kayak yang lain kayak gitu, cuma dalamnya pas kita kupas, pas kita buka itu, kalau di Jawa namanya sepet ya, sepet atau apa ya, kayak berserat kayak gitulah pokoknya. Nanti di kelapa terus dikupas kayak gitu tuh nanti ketahuan warnanya pink merah muda kayak gitu. Nah, itu namanya kelapa hijau asli kayak gitu. Aku carinya yang muda-muda banget, jadi belum ada dagingnya, cuma ada airnya saja. Jadi aku konsumsi airnya itu 2 hari sekali ya. Terus selain konsumsi air kelapa muda hijau murni, aku juga konsumsi jamu temulawak. Aku bikin sendiri jamunya. Jadinya itu temulawak itu dikupas, terus dicuci bersih, habis itu diparut. Nanti hasil dari parutannya itu diperes, terus direbus. Direbusnya itu dikasih air 2 gelas air, nanti direbus sampai tersisa cuma 1 gelas air saja. Nah, diminumnya nanti pas sudah dingin kayak gitu, itu nanti sari dari temulawaknya bakal mengendap di bawah di gelas paling bawah kayak gitu, dan yang diminum nanti cuma airnya saja, yang saringnya nanti kita buang. Itu aku dulu minum temulawak itu seminggu cuma 2 sampai 3 kali saja. Jadi nggak tiap hari karena kalau yang berlebihan kan juga nggak baik. Kayak gitu dulu. Terus selain itu camilanku dulu pisang kepok itu direbus atau dikukus kayak gitu buat camilan. Terus kalau buahnya yang langsung dimakan itu buah melon karena tensi aku dulu selalu tinggi pas kena GERD itu. Jadinya konsumsi buah melon kan juga bisa untuk
mengurangi tensi darah tadi. Terus makanan yang setiap hari aku konsumsi, makanan pendamping nasi itu sayurnya aku tuh dulu sayur bening. Terus kalau pengen tumis kangkung itu ya apa, minyaknya sedikit buat numis bawang merah, bawang putihnya kayak gitu. Aku nggak pakai cabai ya, karena 3 bulan selama 3 bulan kena GERD itu aku menghindari makanan yang pedes kayak gitu. Terus aku juga tidak berani konsumsi sayur kol atau sayur kobis, itu aku nggak berani. Terus aku juga nggak berani makan makanan yang asam kecut kayak gitu, aku nggak berani. Terus minuman yang mengandung soda kayak gitu aku nggak berani. Terus kayak tape kayak apa itu aku nggak berani dulu pas kena GERD itu. Jadi selama 3 bulan itu bener-bener aku nggak makan yang pedes tuh enggak, yang asam kecut tuh enggak, aku nggak makan kayak gitu. Terus aku juga mengurangi asin-asinan karena tensi aku kan tinggi, jadi aku mengurangi asin-asinan itu. Terus aku kalau pengen makan ayam kayak gitu aku rebus lalu aku bakar. Bakarnya cuma pakai kecap manis kayak gitu aja aku dulu. Terus sama nasi udah dimakan gitu aja. Jadi selama 3 bulan benar-benar kita harus bisa apa namanya, ya menghindari makan makanan yang pedes tadi kayak gitu tuh, benar-benar harus dihindari selama 3 bulan itu. Nantilah kalau udah sembuh kita bisa konsumsi makan makanan yang kita hindari itu tadi. Selama 3 bulan itu terus aku bisa sembuh apa namanya, aku bisa tahu kalau aku udah sembuh itu pas aku udah ngerasa enak, dada aku udah nggak berdebar kencang kayak gitu, udah enggak, terus kelingan juga udah berkurang, perut udah nggak panas kayak gitu, terus udah nggak sering sendawa kayak gitu. Itu aku berpikirnya mungkin aku udah sembuh. Nah, aku cobalah makanan tuh yang pedes tapi cabenya cuma sebiji kayak gitu. Aku coba makan, kok perut aku udah nggak panas, terus udah nggak ngerasa sesak lagi. Itu terus besoknya aku coba lagi, aku tambahin 2 biji lah cabenya kayak gitu. Alhamdulillah kok nggak apa-apa. Terus aku minum kopi susu itu juga nggak ngerasain apa-apa, udah kayak biasa aja kayak gitu. Ya alhamdulillah aku berpikirnya aku udah sembuh kayak gitulah gitu. Ya udah kalau gitu aku cuma berbagi pengalaman aku dulu, aku sendiri ya, itu asli pengalaman aku sendiri mengenai GERD anxiety. Yang terpenting itu kita jangan panik, kita jangan terlalu mikir kalau kita nggak bisa sembuh kayak gitu tuh jangan. Jadi kita harus berpikir positif, kita pasti bisa sembuh. Kalau aku bisa sembuh, kalian juga pasti bisa sembuh. Kayak gitu intinya. Oke, apabila ada perkataan aku yang kurang berkenan di hati, apabila aku banyak perkataanku yang salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.